Salam menjujuan, di Bapak Tura Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini ya pemirsa. Hari ini saya mau pergi ke bandar. Ngapain Kak Sri? Nanti saya akan ceritakan saat apa urusannya udah selesai ya pemirsa, karena kalian tahu kan saya pun nggak berani mengatakannya langsung di video karena kita nggak tahu siapa aja yang nengok video ini. Nanti orang ingat di rumah tuh masih ada lagi, terus nanti orang masuk ke rumah potong kita punya kepala, kan ngeri ya. Jadi setelah nanti saya upload, kalau nanti misalnya sudah saya upload video ini, maknanya saya sudah buat pembayaran pemirsa ya, dan tidak ada lagi saya pegang di rumah. Oke, so saya sudah siap. Ini cantik baju saya kan. Saya sudah siap, singgam pun udah siap. So sekarang kita nak berangkat. Kita udah sampai di Binjai ini. Inilah dia. Wow, banyak sekali pedagang saling bertukar barang ya. Kita mau pergi ke kanan. Alright. Dulu sini tempat angkot kita ya kan Kak. Kalau kita kemana-mana, sini angkot proyek. Sekarang udah nggak gini ada angkot. Daftar kawin, macet, lagi sini satu perempuan duduk, sini satu perempuan duduk, napas pun tak boleh. Lepas saya juga berhentikan, saya mau pengsan. Turun, dia yang pergi cari aqua, masuk muka duduk pinggir jalan saya. Terlalu capek katanya pemirsa. Saya itu bagi tahu dengan istri saya, bila-bila pun saya tak mau naik angkot. Terkejut lah bang ini ya kan. Angkot pun pendek sama dia sampai Ini kepalanya landas, nih. ini tong hantam kepala. Oke pemirsa, kita udah sampai. Parkirnya Ini sana. Milala yang dibeli mama saya itu Mas Milala yang mana pun saya nggak taunya. Sebelah Milala sana satu, sana satu ada kan? Itu lah. Sini kok. Itu kemarin gitu. Mana nih? Di Indonesia lah, mau parkir ada yang ngajari, nanti kita mau keluar ada yang tolong. Cukup menyimpan Rp2.000. Oh, ini dulu saya beli pemirsa 14.200.000. Tak tahu berapa dapat ini pemirsa. Sedih saya. Syuting dulu pemirsa. Oke pemirsa, kita udah tadi saya udah syuting, kita pergi jual emas ya sayang. Ini kita berhenti dulu di mall tempat kami minum. Saya ingat langsung anak saya lah pemirsa, karena kita makan enak-enak kan. Bukan makan sih, cuman minum. Ini pemirsa, saya ada mau ceritakan kepada kalian satu benda yang membuat saya sangat emosi hari ini. Sampai suami saya pun emosi, nggak bisa dia fokus tadi bawa kereta. Nah, karena panasnya hatinya, minuminya es, biar dingin kepala otaknya. Pelan-pelan. 700 loh. 700 kami rugi pemirsa. Ada orang yang bulan ini tadi. Kalau ada orang yang bilang berhias sambil menabung, katanya itu menipu. Apa-apa pun nanti kita sembang di rumah, karena di sini tuh agak bising sedikit. Kita mau menunggu samuan di sini, jadi kita duduk dulu di sini pemirsa. Tadi kita udah order minum. Pemirsa, ini saya sudah sampai di rumah pemirsa. Saya mau cerita sedikit kepada kalian pemirsa. Tadi saya sudah ngamuk-ngamuk di TikTok. Kenapa Kak Sri? Saya itu bengeng sama salah satu kedai emas yang ada tadi di Binjai pemirsa. Kedai emas yang biasa, kalau kalian tengok saya selalu ngeplok di kedai emas ini, bukan itu ya. Kalau dia oke aja. Tadi saya jual dekat dia. Saya dulu ada beli dia ring satu dengan rantai anak saya Mageswaran. Rantai anak saya Mageswaran cuman dipotongnya, dia kira gram dipotongnya cuman 20.000 1 gram. Jadi dipotongnya tadi cuman 70.000. Terus ring saya itu saya malah untung kemarin saya beli karena harga emas agak naik. Jadi saya dapat agak untung sedikit lah pemirsa. Tapi yang mula-mula saya jual emas saya itu pemirsa, kalian tahu, dulu saya ada tanya tahu pemirsa, saya ini tension kali tahu, kok gitu caranya menipu gitu loh pemirsa. Istilahnya tuh moto yang dibawa itu menabung sambil berhias itu udah nggak ada gitu ya kan. Saya ini tuh kejepit perlu duit. Tadi tuh saya sudah bilang sama dia, jadi saya bilang saya mau jual emas saya. Saya beli emas itu tuh baru 1 bulan tahu. Gaji YouTube yang bulan lalu saya beli itu pemirsa. Jadi karena saya perlu sekali, jadi saya jual. Habis saya jual, saya tuh beli ring, gelang tangan dengan rantai satu pemirsa. Saya masa itu saya beli itu 14.200.000, dan harga masa saya beli dengan harga saya jual sekarang tuh harga emas tuh naik. Sekarang itu harga emas tengah mahal. Saya memang nggak pernah beli emas di situ. Jadi kenapa saya hari itu beli emas di situ?
Saya itu beli emas di langganan kita, ya kan, di tempat biasa yang saya ngeplok di sana itu pemirsa, emas Sembiring namanya. Saya biasanya beli emas di situ, cuman kebetulan kemarin nggak ada pattern yang saya suka gitu pemirsa. Terus emasnya itu banyak yang besar tapi dia ringan gitu. Nah, jadi saya pilihlah ke sana untuk nyari-nyari emas gitu. Terus ada tuh emasnya yang saya rasa cantik, rantainya, ringnya, satu set katanya. Oh ini pasangannya, ini pasangannya katanya gitu kan. Terus masa saya beli itu saya ada tanya, saya bilang ini kalau misalkan kita jual itu kayak mana ya, saya bilang. Jadi katanya dia akan ikut harga emas semasa, harga ikut pasaran emas masa kita jual itu. Misalnya waktu saya beli dulu harga emas 1 gramnya 100.000 atau 30 ringgit. Masa saya jual 120 ringgit, ya udah dia ikut harga 120 ringgit itu gitu. Dia akan ikut harga emas katanya. Terus upah saya akan potong 30.000 1 gram, 10 ringgit katanya gitu pemirsa. Jadi saya pikir, oh oke lah, saya belilah. Kalian tahu tak, saya jual tadi emas itu yang harganya 14.200.000 ya. Tadi saya selesai jual, saya terus pergi bagi duit kepada yang saya mau bayar ini pemirsa. Jadi dia total katanya 13.500.000. Saya bilang 700 kamu potong, saya bilang. Kalian tahu sekarang saya ngomong ini pun saya emosi karena mukanya itu nunjukkan kalau sama dia itu nggak bisa diskusi, tahu nggak? Betul. Terus katanya iya, ini berapa kamu potong, saya bilang kan. Yang ini 50.000 saya potong. Saya bilang, hari itu masa saya beli, saya ada tanya. Saya bilang, nanti kok saya jual, ongkosnya potong berapa? Kamu cakap 30, sekarang kenapa kamu potong 50? Mula-mula dia cakap 10 ringgit, lepas itu bila saya jual, dia potong 15 ringgit 1 gram. Terus dia bilang apa? Ya kamu kan nggak tanya dulu emas yang mana jenisnya. Ya ampun, saya pikirlah gitu ya kan. Kok udah lain, saya bilang. Ya kamu nggak tanya, katanya gitu. Yang you tak tanya emas jenis mana. Saya pun ngeri kali, saya pikir pemirsa tahu tak. Saya bilang saya perlu kali duit ini, tolonglah tambah emas pun sekarang naik. Saya bilang nggak bisa katanya gitu. Kalian tahu pemirsa, gimana dia menipunya tahu kalian. 700.000, 200 dalam 250 ringgit, 230 ringgit lah diambilnya upah untuk emas itu. Kalian tahu, ngeri kali kan. Emosi saya sama dia, betul-betul saya emosi. Makanya saya bilang, kalian kalau beli emas ke area-area Binjai itu, tanda-tandai aja itu emasnya itu, toko emasnya ada itu. juga warung bagus. Ada yang nomor Janji macam kuat. yang nomor 2 itu tadi bagus. Makanya saya bilang sama suami saya, keluar saya dari kedainya itu kan. Saya bilang, first and last saya beli emas dekat dia. Bila-bila pun saya tak mau beli emas dekat dia, saya bilang. Ngeri kali dia potong. Udah gitu, aura mukanya itu, wajahnya itu menunjukkan yang dia itu nggak mau berdiskusi apapun kan ya. Nggak senyum, nggak apapun. Kalian tahu. Saya satu saja tak suka dia. Awal tanya dia, macam itu saya tak suka. Saya memang gitu, saya bilang pemirsa. Dulu saya tanya, kamu cakap 30.000, sekarang kenapa 50.000? Gitu cuman katanya, kalian tahu. Lama pun, tak sampai sebulan. Tak sampai. Nggak ada tambah apapun, nggak ada terus baginya duit. Nah. Memang dalam hati saya, kalian tahu. Kalian pun kalian tanda itu, orang-orang Binjai. Kenapa kita ambil, kita perlu sekarang. Saya ambil. Orang-orang Binjai, kalau kalian mau beli emas, gak usah ke situ. Kita udah tanya, nasib baik hari itu nggak ada saya record videonya. Kalau saya record, saya sudah tunjuk dia. Ini hari itu mulutnya cakap lain, sekarang kok cakap lain gitu. Kita ini terjepit di situ, boleh ambil untung. Bayangkan 1 bulan harga emas, masih saya jual nih harga emas naik, tetap dia potong 700.000. Ngeri kan? Makanya istilah itu berhias sambil menabung itu adalah tipu. Tapi nggak semua emas. Yang kedua, yang tempat saya beli emas, dulu saya beli ring dengan rantai emboy. Dia oke. Dia cuma ambil ongkos saja, udah gitu ya udah, kalau memang harga emas naik ya udah kita untung masa menjualnya itu gitu. Entahlah pemirsa, emosi saya. Video saya pemirsa sampai sini sajalah. Bahaya pemirsa, sampai suami saya tadi tahu tak, nggak fokus dia bawa kereta. Kenapa saya cakap? Iyalah sakit hati uang 700.000, time kita perlu. Jangankan 700.000, 50.000 pun nampak, betul tak? Kita perlu nih. Itu makanya tadi agak terasa juga saya. Tak apalah, tapi saya nggak ikhlas lah uang yang 700 diambil itu. Nggak ikhlas saya. Jumpa lagi di video berikutnya.